Jadi yang diharuskan itu kita sebagai makmum harus niat makmum. Alhamdulillah bin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ar-rahim walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'allif hadzal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibulan wajib alal makmumi ing atase makmum apa ayan wiya yen to niat sapa makmum al iktimaa ing makmum ing berjamaah awil iktida utawa ing manut bil imami kelawan imam. Jadi bagi si makmum harus niat ikut niat berjamaah, niat menjadi makmum ya. Entah bagaimana bunyinya, yang jelas harus niat. Aku niat jadi makmum, aku niat berjamaah ya. Jadi aku sholat fardu maghrib berjamaah, aku sholat fardu maghrib makmum, aku sholat fardu maghrib melok, dan seterusnya ya. Bahasa Indonesia monggo, bahasa yang lain monggo, itu niat. Makanya kalau sholatnya itu fardu, di samping harus niat dan menjelaskan sholat yang disolati, yang dikerjakan, juga harus niat fardu dan harus niat menjadi makmum ya. Qasdu ta'yin, niat fardiyah dan niat menjadi makmum ya. Aku sholat fardu maghrib makmum, aku sholat fardu isya makmum, untuk berjamaah atau melok. Wala yajibulan ora wajib apa ta'inuhu nentoaken imam, bal yakfi balik cukup opal iktida'u manut bil hadiri kelawan imam kang hadir. Wa illam ya'rif, senajan ora ngerti, ora weruh sapa ya se makmum hu ing imam. Jadi yang diharuskan itu kita sebagai makmum harus niat makmum. Tidak diharuskan, tidak diwajibkan menentukan siapa imamnya, nggak usah disebut ya. Aku sholat fardu maghrib makmum, nggak usah aku sholat fardu maghrib makmum nang Pak Saroni insyaallah gitu, nggak usah gitu. Is pokok cukup aku sholat fardu maghrib makmum. Jadi tidak wajib disebutkan nama orangnya, menentukan siapa yang diikuti. Enggak, cukup imam yang hadir itulah yang kita ikuti. Dalam niatnya seperti itu ya. Loh, kalau tidak niat menjadi makmum ya enggak boleh. Bisa jadi sholatnya enggak sah, mengikuti sholatnya orang lain, gerakannya orang lain, tanpa kita niat mengikuti, itu sholatnya nggak sah ya, nggak sah. Fa in ayyana mongko lamun nentukaken sapa wong hu ing imam, utawa fa in ayyana mongko lamun nentukaken sapa makmum hu ing imam, wa akhta alan kliru sapa se makmum, batalat mongko batal apa sholatuhu, sholate makmum. Jadi dikatakan tidak wajib menentukan siapa yang diikuti, menyebut siapa imam yang diikuti, tidak wajib. Kalau disebutkan ternyata keliru,
maka sholatnya nggak sah, batal. Aku niat aku sholat fardu maghrib melok nanggane Pak Saroni ya Allah, atau melok nanggane Pak Takim. Ternyata yang imami bukan saya, yang lain, maka sholatnya batal, nggak jadi sholatnya, karena menyebut nama keliru. Ternyata orang yang disebut itu tidak sholat di situ, di rumah, itu nggak jadi imam. Makanya nggak usah disebut, cukup imam yang ada itu. Aku sholat fardu isya makmum, aku sholat fardu isya berjamaah, aku sholat fardu isya melok, bisa ya, seperti itu. Tapi dalam hati niatnya ya. Illa inin domat angin lamun ngumpulaken apa sinia ilaihi maring takyin apa isyaratun isyara kakaulihi kaya ucapane makmum nawaitul iktida'a bi zaidin hadza, nawaitu niat sapa ingsun al iktida'a ing manut bi zaidin klan zaid hadza iki, fabana mongko pertelo sapa zaid amron ing Umar, fatasihu mongko sapa sih salat ya. Kecuali kalau ditentukan tapi dengan isyarah, ada isyarahnya, ada isyarah yang menentukan, maka sholatnya tetap sah. Contohnya kalau tadi menentukan imam, nyebut imam tapi salah, maka fatal, sholatnya batal. Aku sholat fardu maghrib berjamaah nang Pak si A, ternyata yang imami bukan si A si B, maka sholatnya batal. Kecuali kalau memang ada isyarah, ada petunjuk yang menunjukkan apa itu. Contohnya aku sholat fardu isya berjamaah nang si A iki, iki nih, ada ikinya, maka sholatnya tetap sah. Walaupun menyebut si A-nya itu salah, tapi ikinya itu yang menjadi, begitu ya. Jadi gak usah repot-repot disebut lah, malah disebut itu nanti fatal. Makanya cukup kita niat ikut atau berjamaah atau menjadi makmum ya. Jadi kalau sholatnya fardu ya tadi itu harus ada qasdu ta'yin, niat fardiyah, terus ada niat jadi makmum. Jadi aku sholat itu namanya qasdu maghrib, itu namanya ta'yin. Aku sholat fardu, aku sholat maghrib, itu namanya qasdu dan ta'yin. Fardhu lillahi ta'ala, fardunya itu namanya niat fardiyah. Kalau secara ringkas, aku sholat fardu maghrib, sudah ditambah makmum, aku sholat fardu maghrib makmum atau berjamaah. Itu caranya niat seperti itu. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai sholat itu hanya kita takbir saja. Takbir itu rukun qauli, rukun ucapan yang harus diucapkan, Allahu Akbar. Tapi jangan lupa niatnya. Di tengah-tengah takbir itulah kita niat, kerentekkan hatinya. Hatinya dikerentekno. Aku sholat fardu maghrib makmum, begitu. Ya, nggak boleh sebelumnya atau sesudahnya, ya. Walaupun toh kalau dicari-cari nanti ya ada, gitu loh ya. Jadi kita lurus dulu, ya. Jadi Allahu Akbar itu, dalam Allahu Akbar itu kerentekan aku sholat fardu maghrib makmum atau berjamaah. Dunal imami, ora imam, fala yajibu mongko ora wajib apa visi sihatil iktidai ing dalam sae melok utawa berjamaah bi kelawan imam fi ghairil jum'ati ing dalam liyane Jumat apa niatul imamati niat dadi imam bal hiya balik utawi niatul imama iku mustahabbatun den sunnahaken fi haqqihi ing dalam haqi imam.
Jadi yang harus, yang wajib, dan yang tidak boleh tidak itu kalau menjadi makmum harus niat menjadi makmum, harus niat ikut, harus niat berjamaah. Yang jadi imam tidak harus niat menjadi imam. Walaupun imamnya tidak niat menjadi imam, orang yang mengikuti imam yang tidak niat menjadi imam tetap sholatnya sah. Jadi makmum yang ikut kepada imam sedangkan imamnya tidak niat menjadi imam, maka sholatnya makmum tetap sah, imamnya juga sah, sama-sama sahnya. Tapi kalau makmum ikut kepada imam, makmumnya tidak niat menjadi makmum, sholatnya bisa jadi nanti tidak sah. Begitu ya. Kecuali di dalam sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah, imamnya harus niat menjadi imam. Kalau sholat Jum'ah ya. Kalau sholat Jum'ah, imamnya harus niat menjadi imam. Ada yang ditanyakan? Iya. Kalau berjamaah Sama. sama anak perempuan, kita sudah mendapatkan fadilahnya. Tetap mendapat fadilahnya. Syukur ada, syukur menetapi syarat kemarin itu. Kalau memang menjadi imam ya harus laki-laki. Iya. Itu. Jadi yang jadi imam laki-laki, kemudian yang sebelah. Anak kecil misalnya, Ya, itu apa? Dapat fadilahnya berjamaah apa? tetap mendapat fadilahnya berjamaah. Meskipun Ba- belum balik. Belum balik tetap asalkan benar loh sholatnya ya. Iya, iya. Asalkan sholatnya benar ya, tetap mendapat fadilahnya berjamaah. Betul ya. Kan kemarin diterangkan fadilah jamaah itu 27 derajat afdolu ya. Lebih utama dari dibanding 20 derajat 27 ya. Artinya 27 sholatan sampai yang berjamaah dibanding sembahyang sendirian itu lebih utama, dikacek selisih 27 sholatan ya. Dan jamaah itu tidak sulit untuk masuk dalam jamaah itu, walaupun asalkan imam belum salam seperti kemarin itu, kita sudah masuk ke jamaah. Berarti termasuk orang yang berjamaah sudah. Nilainya, pahalanya sama 27 dalam jumlahnya, tapi dalam ukurannya yang enggak sama ya. 27 yang dari awal, 27 yang dari awal ya otomatis tidak sama dengan 27 yang ikutnya imam hampir salam. Lek jumlahnya sama 27-nya, tapi kadarnya itu seperti itu. Kemarin itu gak sama itu ya. Kan berarti misalnya nggak mengerti sama sekali makmum itu karena memang anak kecil, tapi tetap sholatnya sah itu. Sah. Kalau fadilah jamaahnya ada kalau memang nggak ngerti. Sah. Iya, iya. Jadi seandainya imamnya itu enggak niat jadi imam, tetap makmumnya sah. Karena aku gak ngerti aku lek jadi imam kudu apa dikongkon niat jadi imam. Enggak dikongkon itu. Menjadi imam itu tidak harus menjadi niat menjadi imam, ya. Yang jadi makmum harus iya. Karena imam itu geraknya bebas, ya. Terserah imamnya, ya, sopir ya. Nah itu, makanya tidak sah orang yang buta tuli itu jadi imam nggak sah. Kalau jadi makmum sah. Karena apa? Buta tuli. Jadi imam itu bebas sholatnya ya, pokoknya dirinya paham ya sudah. Ya. Tapi kalau makmum ikut pada imam, lah makmum ikut pada imam, imamnya buta tuli. Dengan cara apa bisa mengikuti? Wong gak ketok si budek. Ate melok ya apa? Gak ketok. Lek gak ketok tok krungu suarane. Uto gak krungu tapi ketok. Seiso ndelok. Lah ini buta tuli naudzubillah.
Ya. Ini menjadi makmum nggak bisa, tapi kalau menjadi imam bisa atau sah. Apa itu? Yaitu buta tuli tadi itu. Karena apa? Gerakan makmum itu bebas. Bebas artinya bukan sekarepan ya. Bebas tetap melalui jalurnya sholat ya. Jadi gerakannya kapan aja, mau rukuk ya rukuk, mau itidal ya itidal. Kalau makmum ya harus menunggu imam dulu ya. Mau gerak ya harus imam dulu yang gerak, kemudian kita yang gerak. Loh gitu. Makanya tidak sah hukumnya orang buta tuli menjadi makmum. Kalau jadi imam sah. Apa? Orang buta tuli. Kenapa? Bukan yang jadi imam maksudnya. Yang tidak sah. Yang tidak sah itu menjadi makmum. Oh, gitu. Kalau jadi imam sah. Iya. Ya jadi imam sah. Kenapa? Kalau jadi imam ya nggak mengikuti siapa-siapa. Imam itu geraknya bebas sendiri ya. Setelah takbir ya rukuk dan seterusnya, takbir Fatihah terus rukuk dan seterusnya. Lah makmum yang nggak bisa bergerak dengan sendirinya, harus menunggu imamnya dulu bergerak. Walaupun sudah selesai Fatihah makmumnya, jangan bergerak dulu wong sing dipeloki durung ya. Makanya nggak bisa ikut kepada orang yang dirinya itu tidak bisa melihat orang itu, mendengar nggak bisa ya. Ya apa teh melok barang awake gak ketok budek. Seperti tadi itu, lek sik budek tok, ketok bisa gerak-geriknya. Atau enggak kelihatan tapi tuli, bisa terdengar ya. Bisa sah kalau ada orang yang menolong, membimbing. Jadi bungkrukno gini ya, imamnya mungkruk ini disurung gini, ditangekno gitu ya. Di penak-penak gini ya. Ya. Lo gitu. Ya, kalau apa? Seandainya nggak dengar, nggak kelihatan tapi dengar, bisa dibisiki ya. Takbir, imami takbir lagi, ya. Iya. Imami ruku, lo gitu. Ya tapi lewis ngono iku wong temenan berarti ya. Wong temenan, duduk wong-wongan. Kenapa? Wis buta tulis sik kepengin berjamaah iku saking nemene wong ya. Biasa. Wong awak sing padang ketok ambek krungu sih. Ono berjamaah, penapen budek dari ini. Ya. Lah itu orang buta tuli masih semangat untuk berjamaah sampai membawa orang yang mengarahkan. Itu berarti semangat-semangatnya orang itu ya. Kita yang nggak ada yang mengarahkan ya. Ketok krungu ya. Wis komati krungu, kudu komati sholat, yes. Ya. Krungu adzan. Kadang krungu adzan tiba itu sing adzan. Lu adzan mana? Saya tak adzan mana iso. Gitu. Kecuali kalau sekarang orang selalu mengharap-harap adzan kalau sekarang. Puasa, iya, kapan sih maghrib adzan begitu. Biasa sekarang itu orang banyak yang perhatian terhadap adzan maghrib, ya. Iya. Biasanya cuek terhadap maghrib, kan di rumah betul di adzan maghrib. Terus TV ya, HP ya. Melihat golek adzan kabeh sekarang kalau main maghrib ya. Kalau nggak puasa, nggak golek adzan, nggak ngurus ya. Itu ya. Jadi alhamdulillah kita itu sekarang sampai pada bulan Ramadan ya, sesuai dengan doa yang selalu kita baca itu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan ya. Kemarin itu umum itu ya, sudah viral. Kemudian kita Allah memberi berkah kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Terus umur kita ditutupkan, disampaikan, dipanjangkan sampai bulan Ramadan. Jangan dipanjangkan tok ya. Yo sekaligus mengisi ya. Lah ditawakno tok apa gunane nututi Ramadan. Gerio yo ya. Gerio yo ya. Itu ya. Ya rugi kita ya. Rugi ya. Jadi katanya apa? Khutbahnya Kanjeng Nabi di akhir bulan Sya'ban itu diantaranya ya, kita disuruh memperbanyak di bulan Ramadan ini cara gampang sekali diucapkan toh ya,
memperbanyak apa? Empat macam ucapan doa atau bisa dikatakan ucapan ya. 1 istighfar, syahadat. 2 istighfar. 3 minta surga. 4 minta perlindungan dari api neraka. Dikumpulkan menjadi 1, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu biasa dibaca itu kalau tarawih itu disuruh memperbanyak itu. Jika itu dibaca katanya Nabi, kita akan memperoleh ridho dan maghfirah dari Allah. Karena bulan Ramadan itu awalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Jadi kalau ada orang menututi bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan sampai habis kok gak mendapat maghfirah, itu nemen-nemene uwong itu mahrum, orang yang sial nasibnya. Akhir bulan Ramadan entek gak oleh sepuro, berarti wong iki Ramadan gak lapo-lapo wong iki. Yo gak gelem poso, yo gak gelem dan seterusnya. Ramadan hanya untuk menyongsong hari raya. Nah itu. Makanya kita itu sudah nggak terasa, mau puasa saja itu sudah mendapat ampunan ya. Lho iki kok ana uwong entek posone, ya gak ale apa-apa. Ya berarti posone ya lewat begitu saja, nggak lapo-lapo. Poso enggak, ngene enggak, ya enggak apa-apa, enggak ya. Itu makanya rugi ya. Udah sekilas saja itu. Oh, Ramadan nih kemarin ya. Jadi sholat niat menjadi imam itu bagi imam itu sunnah ya. Seandainya imamnya tidak niat menjadi imam, tadi saya katakan makmumnya tetap sah jamaahnya, tapi imamnya tidak mendapat fadilah jamaah, fa sholatuhu furoda. Jadi sholatnya itu sendirian. Yo, imami wong sak masjid penuh full sampai nang jaba meluber. Imami lali gak niat dadi imam selain Jumat loh ya. Selain Jumat. Tarawih katakanlah tarawih. Pertama itu sampai lihat sendiri, musholla masjid itu full meluber. Koyo-koyo atene ndak gawe musholla maneh ya. Gak cukup. Hari kedua, ketiga sekarang ya. Mulai wis ya. Semua head semua. Lah ya, semua banyak yang head ya. Iya kan berindili sudah. Iya ya. Pertama koyo wis gak beber kloso wek latar barang ya. Koyo kate gawe musala maneh ya. Lho, ngono imame gak niat dadi imam, ya sah. Lho lek makmume gak niat dadi makmum gak sah. Ya, lho gitu. Ya, tapi sholatnya sendiri. Tapi kan sholat sunat, tarawih itu kan sunnah ya. Sunnah yang mendapat pahalanya sholat tarawihnya, pahalanya berjamaahnya gak ada karena tidak niat menjadi imam itu ya. Oh ya, ini pompong sholat tarawih itu harus sholat tarawih itu dikerjakan